Baik, silakan di-on-kan untuk kembali ke Zoom pertemuan kedua ya. Bukan pertemuan kedua, sesi kedua, 2 kali Zoom-nya maksudnya. Silakan di-on-kan dulu kameranya. Sudah saya record ya. Jadi ini tadi karena sudah dijelaskan di sesi pertama, ini akan lanjut ya supaya cepat selesai, cepat beristirahat kalian. Baik, saya akan lanjutkan ya. Nanti biar aja teman-temannya gabung. Kita tunggu. Baik, oke. Tadi ini sudah saya jelaskan. Sekarang akan masuk di sini. Nah, kalau ini tadi gambaran umumnya, nah ini sekarang ada juga mekanisme komunikasi datanya atau bertukar datanya. Kita asumsikanlah, saya akan lanjutkan langsung ya, tanpa basa-basi dan mengurangi batas waktunya. Jadi langsung aja. Jadi inilah dia, ini ada mekanisme komunikasi data, diasumsikan atau dicontohkanlah. Dicontohkan ada 2 PC, yaitu yang pertama itu adalah network client atau komputer sebagai klien, jaringan klien. Ada juga di sini network sebagai server atau jaringan untuk server. Nah, dalam komunikasi data ini ada beberapa step yang harus diperhatikan. Ini dicontohkan yang menggunakan physical layer. Physical layer tadi adalah lapisan paling bawah ya. Jadi lapisan paling bawah ataupun yang perangkat keras bisa dikatakan. Tetapi kalau kita ingin mekanisme itu membangun komunikasi data secara teknisnya, harus ikutlah 7 layer itu semuanya. Nah, inilah diantaranya adalah perangkat keras. Perangkat kerasnya harus saling mendukung. Baru setelah itu didukung dengan apa? Didukung dengan network protokol. Inilah dia, network protokol. Yang sering kita gunakan itu adalah TCP/IP dia. Inilah yang terakhir. Kalau NetB ini biasanya digunakan untuk bisa aja komputer Linux ataupun OS yang lain itu maksudnya. Nah, jadi ini harus saling mendukung. Jadi perangkatnya ini aja harus saling mendukung, baru nanti bisa di open system interconnection. Nah, TCP/IP ini termasuk ya kelas tadi. Ada kelas IP jaringan di sini. IP network atau IP jaringan. Ini juga sama dengan kelas, pembagian kelas networknya. Nah, itulah dia. Jadi harus terisi semuanya. Yang tadi network kelas IP yang mana Pak? Yang IP protokol tadi ya. Yang ada 192.168 tadi. 5.10. Nah, itulah dia. Ini juga harus ada 192.168 5.20. Setelah itu gimana lagi? Setelah itu harus didukung dengan networknya. Networknya apa? Ini kebetulan dicontohkan dengan menggunakan hardware fisikal. Berarti network adapter. Ada yang tahu network adapter itu apa? Coba, ada yang tahu nggak network adapter itu seperti apa? Di perangkat keras ya. Saya mau di perangkat kerasnya. RJ45 gitu Pak. RJ45 itu bukan perangkat tambahannya itu. Memang hampir termasuk di situ, cuman itu bisa dikatakan perangkat tambahannya. Bagian daripada network adapternya itu maksudnya. Jadi network adapter ini maksudnya ini ya. Kan pernah nggak kalian di lab komputer Kaputama itu lihat yang lampunya kedip-kedip itu? Ada di belakang lampunya kedip-kedip ketika dicolokkan kabel. Lankat Pak. Nah, LAN-cut dia. Nah, bagian daripada LAN-cut. Jadi LAN-cut itulah dikatakan network adapter dia. Baru dimasukkanlah RJ45-nya, makanya bagian daripada network adapter itu. Istilah tambahannya. Jadi LAN-cut inilah yang dikatakan adapter. Kalau di perangkat keras wajib ada LAN-cut-nya dua-duanya. Adaptor networknya harus ada dua-duanya. Kalau misalkan satu Pak hanya di server aja yang bagus, tapi yang di klien kadang-kadang berkarat deh Pak. Kadang putus-putus pun ia tidak maksimal nanti komunikasi datanya itu maksudnya. Nah, jadi harus bagus dua-duanya. Ini harus oke, di sini juga oke.
Sehingga apa? Ketika kabel masuk, nah kabel di sinilah dilengkapi dengan RJ45. Jadi ketika kabel ini masuk yang dilengkapi ke RJ45, baru dikoneksikanlah ke adapter tadi, barulah agak berjalan. Dibantu dengan IP protokol kelas jaringan, barulah dapat berkomunikasi data. Jadi teknisnya di sini barulah bisa berjalan dengan baik gitu maksudnya. Nah, itulah kira-kira tahapan ya, tahapan komunikasi data, OSI data melalui ini kebetulan yang nampak rangkaiannya physical layer paling bawah. Perangkatnya lah gambaran face atau interface daripada physical layer di sini kondisinya. Nah, sebelumnya ke sini kemarin sudah pernah saya bahas kelasnya itu ya. Karena itu paling penting juga kelasnya ini. Ada berapa kelas ya di IP protokol kemarin? Karena itu sangat perlu kali itu saya rasa. Nah, sebelum ke situ, nah saya coba review ya kelas IP protokol. Ada berapa kemarin? Karena ini kan mekanismenya. Jadi harus tahu ini. Ada kelas apa aja? Jangan malu-malu ya. Kelas mereview nih. Sampai kelas berapa? Kelas 6 atau 7? Kelas C. Kelas D. Ada nggak kelas E? Nah, ini termasuk di sini ya, termasuk di step kedua ini. Nih. Nah, step kedua. Atau di bagian daripada network tadi itu maksudnya. Bagian daripada network. Ini ada yang chat ini apa maksudnya? Sebelumnya tampil kan slide saya? Nanti kalian diem-diem. Tampil, Pak. Oke, coba kelas A itu dimulai dari berapa? Saya mereview dulu ya. Sekalian nyontohkan IP-nya nanti. Karena berhubungan dengan ini soalnya. Kelas A 1 sampai berapa? 1 26 ya. Jadi kelas A itu gambarannya dari 1 sampai 126. Kelas B, Pak? Kelas B kalau nggak salah saya 128 kalau nggak salah. Sampai 191. Kelas C kalau nggak salah saya 192 sampai ke 223 kalau nggak salah ya. Kalau ada bersalah nanti silakan dikoreksi ya. Kelas D, Pak. Kelas D 224 sampai kalau nggak salah saya 245 dan selebihnya 246 sampai 255. Ini kalau nggak salah saya, makanya nanti kalau ada bermasalah silakan dikoreksi. Seingat saya, mana tahu ada salah ya. Ya, inilah kira-kira masing-masing di kelas IP protokol pada jaringan komputer kondisinya. Ada nggak yang bertanya sampai di sini? Atau saya yang bertanya? Gimana? Silakan, nampak pertanyaannya mencolok di situ. Kalau dilihat dari sampai di sini. Oke, kalau begitu saya yang bertanya ya. Silakan kalian diskusikan. Kenapa 127 tidak nampak? Satu dua tujuhnya, Pak. Kenapa? Silakan berdiskusi boleh. Tengok itu kan, kelas A 1 sampai 26. Tiba-tiba kelas B 128. Yang lainnya lanjut kan gitu. Yang lainnya kan lanjut itu. Tinggal cuman di awal aja. Kenapa 127 tidak dibuat atau ditolak dengan IP?
Seingat saya subnet kayaknya Pak. Seingat saya. Subnet. Oke, Kayaknya Pak. kita lihat nanti ya. Kenapa 127 tidak di kelas, tidak ada di kelas IP. Protokol. Boleh kita buktikan, Pak. Boleh kita buktikan. Kenapa? Nggak ada. Oke. Kita buktikan ya. Misalkan, siapa ini baru masuk. Kenapa 27 kok nggak bisa? Penasaran saya. Ya udah, dibuktikan aja. Di mana dia letaknya? Ini ya. Seng adapter option. Mana dia ini? Di mana letaknya? Sabar bro. Ya, mana LAN-nya nggak ada? WiFi. Nanti kalau ganti IP-nya bermasalah. Oke, saya coba aja. Nggak usah di-save. Kita IP 4 aja ya. Nah, disinilah pengisiannya, pembuktiannya. Berapa tadi? 127 ya? Misalkan 127. Nah, baru diklik sini, udah nggak mau dia. IP address start with 27 or not valid katanya. Tidak bisa valid, tidak bisa digunakan. Kalau 128 Pak, coba. Ya bisa. 128 titik misalkan 192.0.1 misalkan. Sorry. Nah, bisa kan? Gak ada masalah ya. Kalau di Kaputama punya itu di sini termasuk 192.168 titik 2 misalkan baru titik 10 misalkan. Bisa kan? Kenapa ya 127 tidak bisa? Nah, itulah jadi pertanyaan. Apakah bagian daripada subnet tadi katanya atau ada alasan lain? Ini contoh ya, inilah contoh kira-kira pembuktiannya. Kenapa tak bisa? Nah, kalau 192 itu masuk di kelas apa? Nanti kita bahas bareng itu alasannya kenapa. Nah, tadi kan ada contoh tuh 192. Ini nanti coba kita bahas ya. Kenapa 127 tidak bisa. Sekarang saya contohkan dulu 192, 168. Tuh, pantas nggak mau dia. Belum saya skip apa. 2.10 ini termasuk di mana? Kelas apa? Coba lihat range-nya. Kelas C, Pak. Ini masuk di kelas C. Nah, sekarang saya contohkan lagi. Saya warna apa cocoknya ya? Biru kali ya. Oke. Misalkan, saya contohkan lagi. 10.192 misalkan. Kelas apa ini? Masuk di kelas mana ini? Gimana? Coba kelas apa? A. Oke, lihat range-nya ya. 10. Jadi kalau mau nebak IP address, alamatnya itu melihat dari posisi awalnya. Tingkat awalnya di mana dia? 192 berarti kelas C. Oke, bagus. 10 titik sekian. Oh, termasuk di range ini ternyata. 1 sampai 26. Berarti ini kelas A. Betul ya? Kelas A. Misalkan ada lagi 150.192.224.10 misalkan. Kelas mana ini? Kelas B, Pak. Iya, ini bagian daripada kelas B. Jadi itu tadi kuncinya ya. Nanti mana tahu di kerjaan, kalian yang bekerja atau udah tamat. Jadi kalau mau melihat IP address ataupun alamatnya, dilihat dari range-range-nya tadi. 1 sampai 26, ingat itu. 128 sampai 191. Kenapa ya 192, 192? Yaitu karena yang sering digunakan memang. Populer lah itu. Kelas C ini di mana-mana sering digunakan. Kelas C. 192 itu apakah 192 aja, Pak? Tidak. Kelas C itu 200 juga bisa. 200.
Cuman nggak tahu ya, dari dulu memang yang digunakan ini 200.200.10.1 misalkan. Ini juga kelas C ya, ini juga kelas C, bagian daripada kelas C. Jadi tidak terpatok dari 192 maksudnya. Boleh aja berganti itu maksudnya. Yang penting masih dalam range yang ditentukan itu maksudnya. Ada ketentuan ataupun peraturannya sendiri, nggak bisa kita rubah range-nya itu. Nah, itulah dia gambarannya. Jadi inilah kelasnya. Jadi sebelum ini nanti akan dibahas ya. Nanti saya akan bahas di sini di pertemuan ke-6 atau kelas di pertemuan ke-7 atau 8 atau 9 8 UAS UTS. 9 atau 10. Jadi mendetailnya seperti itu. Itulah macam-macam contoh daripada IP-nya. Balik ke awal tadi. Pak, kenapa tadi Pak 27 kok nggak bisa? Ini tidak berhubungan dengan subnet Mas ya. Tetapi apa 127 ini adalah sebagai identitas awal. Jadi sebagai identitas awal IP address lah itu. Jadi 127 itu. Sengaja cuma diambil satu angka range sebagai identitas IP address. Itu memang sudah prosedur ya. Nggak bisa kita kokang-kokangi. Pak, coba 127,5 misalkan. Tidak bisa dia kokang-kokangi. Nggak ada koma-komaan ya. Jadi tidak ada koma-koma. Jadi memang sebagai identitas IP address. Ini memang ketentuan. Saya juga nggak tahu kenapa pasti alasannya, tapi itu tadi. Ketentuan memang, identitas IP address. Kalau subnet mas beda lagi nanti ya. Subnetting maksudnya, itu beda lagi. Nanti kita bahas di pertemuan 8 kalau nggak, 9 kalau nggak 10 subnetting. Jadi inilah dia 127. Baik, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa diterima ya. Ya, IP loopback. Apa ini? C apa ini? Bisa. Ini sebenarnya ada yang jawab ini kan sebagai loopback. Artinya sebenarnya kalau umpamanya dipasang secara random nanti bisa aja itu, tapi ini sebagai bentuk apanya ya? Misalkanlah di akhir 192 misalkan 168 5 titik tiba-tiba 127 misalkan. Ini enggak ada masalah di situ. Kalau hanya sebagai ini namanya oktet ya, oktet 1, oktet 2, oktet 3. Kalau yang di oktet terakhir inilah IP randomnya. Kalau statis ya bisa aja bermunculan, itu tidak ada masalah. Artinya bisa digunakan untuk web juga bisa, loop. Bisa digunakan sebagai inilah jumlah berapa nanti yang terkoneksi kliennya di akhir. Jumlah berapa yang terkoneksi di akhir juga bisa di situ. Tetapi kan di awal yang bermasalah di sini. Kalau di akhir atau oktet keempat gak ada masalah. Bisa ya, bisa digunakan juga. Tetapi yang di oktet kalau di sebelahnya sini boleh Pak. Belum kita coba tadi. Kalau di sebelah 192, 127 misalkan. Saya rasa tidak ada masalah ya. Hanya di awal aja, startnya aja. Karena itu sebagai identitasnya itu memang IP address itu ada di awal. Kalau di oktet 2, 3, 4 itu tidak ada masalah. Nggak bermasalah. Nah, itu gambaran dengan IP protokolnya ya. Dan range-range-nya itulah kira-kira gambarannya. Baik. Nah, inilah lapisannya. Jadi sebenarnya itu di OSI tadi itu ada 7 layer atau 7 lapisan. Nah, secara detailnya itu dibagi menjadi beberapa bagian sebenarnya. Tetapi kalau melihat daripada skema atau gambar ini, ada dibagi menjadi 2 ya. Ada low layer, istilahnya low layer ini kayak perangkat dukungan gitu loh, yang perlu. Baru ada up layer, pengaplikasian lah di sini. Ada yang mendukung wajib dan ada pengaplikasiannya itu up layer yang bagian atas itu maksudnya. Nah, inilah gambarannya, tetapi ada beberapa jenis ataupun penjelasannya sendiri. Nah, penjelasannya adalah lapisan 1 dan 2, 3. Di sini adalah lapisan support. Support ini wajib. Kalau tidak ada support, ya tidak bisa. Tidak bisa digunakan. Wajib ya.
Nah, tapi ini ya memang tujuannya harus ketika mau berkomunikasi atau koneksi internet atau transportasi atau transmisi, ya wajib ada tujuannya. Kalau satu aja tidak bisa, misalkanlah di layar 4 putus atau bermasalah, sama aja di transport ini tidak akan bisa, pasti bermasalah ini transport ini. Makanya ini dia ada masing-masing. Tapi kalau secara penjelasan ini layar 1, layar 2, layar 3 itu sebagai pendukung dia. Lapisan bawah lah yang kabelnya atau apa perangkatnya. Nah, itu dia. Sedangkan 567 ini adalah lapisan pendukung pengguna. Artinya aplikasinya lah dia. Kalau tadi lapisan bawah adalah perangkatnya, nah aplikasinya itu terdapat pada lapisan 547. 547 atau aplikasinya yang untuk berkomunikasi itu aplikasinya apa? Misalkan bisa menggunakan, kalau web contohnya bisa HTTP. Kalau web ini ya. Aplikasi misalkan web, kalau umpamanya aplikasi untuk berkomunikasi ya itu tadi ada Facebook, ada SMS atau ada aplikasi lain. Tapi kalau untuk web yang penting ada protokolnya, IP address-nya yang bisa dibuka, ya website HTTP, baru www. Nah, baru apa lagi itu contohnya? Itu termasuk bagian, sebenarnya ada ini, sekedar saya jelaskan di sini. Nah, ini dia HTTP, IP4, web server, mail server. Nah, ini sebagai layer application. Cuman ini minggu depan aja saya jelaskan lebih detail. Sekarang saya masih di sini aja. Nah, itu ya, itu kira-kira baru yang 4-nya adalah sebagai transportasi. Ini juga penting. Jadi secara gambar itu dibagi menjadi 2, bagian pendukung bawah dan ada bagian atas. Tetapi secara deskripsi itu dibagi menjadi 3. 1, 2, 3 itu adalah pendukung hardnya lah. Perangkatnya yang wajib. 5, 6, 7 itu sebagai aplikasi untuk pendukung, dan 4-nya untuk transportasinya. Baik, itulah kira-kira. Nah, ini contohnya pengirimannya. Ada pengirim dan penerima. Ini contohnya, pengirim dan penerima. Sebenarnya, ketika kita mau mengirimkan, inilah pengirim ya, kita asumsikan. Pengirim, dan ini penerimanya. Lapisannya maksudnya. Jadi ada 2 lapisan ya. Ada lapisan pengirim dan penerima. Ketikalah kalian mau mengirimkan pesan, misalkan STMIC di sini. Ini kan normalnya. Makanya pesannya hanya 5 karakter. Nanti masing-masing di setiap presentase, lapisan, session, transportasi layar, sampai fisikal, itu akan diekstrakkan. Ekstrakannya kayak yang di Orkom kemarin. S itu angka berapa, T ada berapa, sampai di fisikal nanti menjadi biner. S, T, M, I, K, itu berapa sih angka-angkanya, dirubah dari jadi tabel apa namanya? Masih ada ingat kalian? Di Orkom kemarin. Untuk mengekstrak biner itu, tabel apa namanya? Untuk merubah menjadi angka, baru dirubah menjadi biner, baru sehingga bisa dijalankan. Nah, masih ada yang ingat nggak? Tabel apa namanya? Mana Yudi? Pak Yudi, ada yang ingat? Tabel apa namanya untuk pengkonversian kemarin? Apa? Sarudi? Itu memang ketentuan tabel itu ya. Jadi bisa karakter dirubah jadi angka, itu maksud saya. Baru dari angka bisa desimal, dari angka bisa biner, dari angka bisa heksa misalkan. Jadi itu namanya tabel ASCII ya. Tabel ASCII itu adalah standar internasional. Jadi ini maksudnya. Jadi STMIC lah ini mau dikirim dari pengirim. Ini ketika ke persentase, makanya lebih besar datanya. Nambah lagi. Nambah, ke network nambah, data link nambah. Karena apa? Ini semakin turun, semakin dipecah dia. Persentase, mulailah jenis apa? CPG misalkan. Session, sampai network. Dipecah sampai di sini fisikalnya 01, 01, 01. Semakin banyak dia jadinya. Jadi 01, 01, 01 ini kan semakin lebar ini. Makanya data terus ini. Nambah ya kan datanya terus itu. Akan nambah. Ketika dibalikkan ke sini semakin berturun. Masuklah pesannya. Sampai di sini. Semakin kurang. Misalkan ini panjang.
tambah lagi kurang jadi 5. Jadi lagi tambah 4 misalkan. Tambah 2, 3 misalkan 2, baru sampai di sini STMIC kembali. Nah, itulah kondisi teknis pengiriman datanya. Jadi semakin ke bawah diekstrak dari pengirim, baru diterima menjadi dari biner, fisikal dulu kan, diterima oleh pengirim, setelah itu sampai di atas sampai ke STMIC kembali. Nah, ya kan itulah gambaran daripada ini maksudnya. Gambar simulasi ini. Simulasinya nampak sudah. Jadi antara pengirim dan penerima dalam berkomunikasi. Jadi copot satu-satu dia. Kan ada tambah hilang, hilang dicopot lagi, copot lagi, copot lagi, copot lagi, terakhir sampai di atas ini apa namanya? Normal kembali. Nah, itu gambaran simulasinya ya. Saya akan lanjutkan. Atau ini sama. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi. Inilah pengirim, sama ya, misalkan. Jelaskan lagi lebih detail di sini. Ini penerima. Jadi penerima dan penerima. Jadi sama itu tadi. Inilah pada akhirnya di layar 1 nanti akan dikonversi lah. Ini turun, nambah. Tadi ini jadi nambah banyak di layar satunya. Nah, setelah itu inilah nanti dikirimkan itu. Yang layar 1 kan biner itu semuanya. Nah, itu dikirimkan. Dikirimkan. Sampailah sampai di sini. Normal. Artinya ini berarti sudah dipindahkan ke pengirim ya. Ini normalnya. Baru nanti sampai di sini berkurang. Dikurang jadi sekian. Baru sampai ke 7 ya udah normal di sini. Inilah data STMIC itu tadi. Ini juga STMIC. Nah, itulah lebih jelasnya pertukaran data itu nampak di sini. Lebih detailnya dijelaskan di sini ya. Pada saat pengiriman inilah disebut media transmisi atau pertukaran datanya. Dari pengirim, misalkan dari pengirim memberikan jaringan ke penerima, ya udah inilah transmisinya 0101 inilah masuk ke datanya atau data lapisan 1 fisikal yang ada di penerima itu maksudnya. Itu ya, itu kira-kira pertukaran datanya. Selanjutnya, apa lagi Pak? Saya next ini supaya cepat selesai kan. Ini lagi. Ini adalah peer-to-peer-nya node-nya. Ini juga sama. Ini misalkan server. Nah, ini server. Di sini kliennya sama. Nah, di sini ada node ini untuk apa maksudnya, Pak? Node ini untuk apa coba? Inilah node inilah OSI, lapisan 1 sampai 7 sampai di sini batasnya. OSI tadi di sini, ini juga OSI di sini. Kalau udah 7 lapisan OSI ini sudah mencakup 7 lapisan ya. Sudah dikonversi, sudah apa segala macam, inilah batasnya. Kalau misalkan di sini lapisan 6 rusak, sama aja dia tidak membuka dia. Node-nya tidak buka, tidak open di sini berarti. Ini kan ada 1 sampai 7. Misalkan 6 rusak, ini PC-nya di sini node-nya cara open tidaknya, menerima pesan atau tidaknya. Kalau 6 aja rusak ya tidak bisa nanti, sama aja. Sama juga yang di klien. Inilah peer-to-peer-nya. Peer-to-peer-nya di sini nampak ya. Nah, dari lapisan 7 itu ada peer-to-peer, di sini physical juga ada peer-to-peer. Tapi masing-masing lapisan ini terdapat daripada node-node-nya. Node-node-nya ini adalah kejelasan daripada OSI. Dia open atau tidaknya. OSI itu terbuka atau tidak. Kalau OSI-nya memang open sistemnya oke, dibuka berarti bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jadi antar lapisannya dari lapisan 1 sampai ke 7 bisa saling berkomunikasi atau bertukar data ini dia. Tergantung node-nya. Node ini adalah bagian dari OSI ya. Sampai di sini paham nggak maksudnya? Bisa dipahami tidak? Coba direspon, silakan dulu. Gambar ini maksudnya. Nanti kalau saya suruh jelaskan kalian bingung nanti tuh. Gimana? Device A dan device B itu adalah komputer server dan ada komputer klien. Ada node
not yang ada di device A dan ada not yang ada di device B itu adalah jarak range dari OSI. Yang device A dan notnya itu adalah OSI lah, OSI Open System Interconnection yang ada di device A. Sedangkan ada device B itu ada notnya, itu adalah OSI yang ada di klien atau device B. Nah, not di sini adalah ya namanya OSI. Tadi kan ada 7 lapisan. Ini tadi aman nggak 7 lapisan itu? Kalau aman semuanya, open semuanya, dua-duanya open, OSI-nya saling terbuka, ya ini tadi lapisan 1 sampai ke 7, ini yang ada di server, ini juga yang ada di klien, ini dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Interface-nya berjalan dia sesuai dengan lapisan masing-masing. Nah, itu kira-kira gambarannya ya. Di gambar ini itulah penjelasannya. Terus apa lagi, Pak? Oh, ini terakhir yang terakhir ternyata. Inilah kira-kira yang terakhir. Ini saya akan menjelaskan di minggu depan ya. Nah, inilah kira-kira gambaran yang terakhir materi kita. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini masih bagian turunan daripada yang gambar di atas, pertukaran data. Ini simulasinya. Ini pembagian layernya. Baru ada lagi IP kelasnya, mekanisme komunikasi datanya, pertukarannya. Baru tadi ini adalah cara kerja open system tadi, harus saling terbuka OSI-nya, dan ada cara setting sistemnya. Nanti kalau saya suruh simulasikan bagaimana cara kerjanya, contohnya kalian harus paham dengan ini, karena sudah saya jelaskan. Cara-caranya inilah salah satunya itu maksudnya. Baru di sini adalah deskripsi atau pengantarnya. Baik, materi kita sampai di sinilah kira-kira untuk teori ya. Praktek belum ada himbauan, jadi saya belum bisa kasih aba-aba. Jadi nanti maju kali pikirnya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ya akan saya tutup sampai di sini. Kalian lah kira-kira ada pertanyaan tidak? Atau sudah paham? Gantian ya ngomongnya, saya capek juga ini, sama-sama puasa kita. Udah kering tenggorokannya. Pas, bilang ya kalau pas ya. Silakan di-on-kan kameranya supaya dokumentasi. Kalau mau ditutup aja baru on semua yang disuruh. Nah, anak T ini. Kalian sudah apa ya? Skripsi belum ya? Semester 6 ini ya? Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan close ya, kita akan tutup materi kita hari ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, Kalau misalkan ada yang ganjal, nanti tuliskan aja di classroom di bawahnya. Minggu depan bisa jadi bahan sharing kita itu maksudnya di mata kuliah ini. Ya kalau ada kemarin kayak nggak pas lah yang dibilang Bapak ini, udah tuliskan aja di classroom komennya supaya minggu depan kita bahas bersama itu maksudnya. Silakan dikembangkan sendiri ya. Mungkin kalau di di materi kita hanya bisa seperti ini aja. Bisa menggunakan classroom. Untung ada pulpen jadi saya bisa menjelaskan. Kalau nggak bisa ya kalian tambah parah nanti nggak ngerti. Karena hanya slide saya next gitu jadinya. Jadi itu ya, minggu depan saya akan lanjutkan pertemuan selanjutnya masih tetap di OSI layar, bahannya juga itu, masih itu, cuman masih ada tadi bawahannya sehingga bisa saya lebih detailkan perangkat-perangkatnya. Baik, kita sampai di sini aja, saya akhiri, terima kasih banyak, silakan dikembangkan lagi. Satu lagi, jangan lupa absen ya, nanti bermasalah di akhir kalian. Jangan lupa absen. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktunya sekitar 4 menit lagi. Saya pindahkan hostnya, saya keluar duluan ya. Terima kasih, saya duluan.